Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sekarang sudah di penghujung musim autumn atau musim gugur. Sebentar lagi kita akan memasuki musim winter. Siapa dari kalian yang sudah menonton video terbaru aku dengan judul Ke kota mana kamu harus datang jika menjadi pemetik buah di Selandia Baru? Jika belum nonton, tonton di sini ya. Seperti yang saya janjikan di video kali ini, kita akan bicara tentang waktu yang tepat datang ke Selandia Baru jika kamu datang secara mandiri mencari pemetik buah. Hal ini sangat penting supaya kamu bisa mengoptimalkan perjalanan kamu, bisa menghemat duit, dan membuat perjalanan kamu berhasil. Sebab itu, jangan kemana-mana, ikutin aku terus ya. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe YouTube aku ya, supaya aku lebih semangat membuat video buat kalian. Dan ini dia guys video yang sebelumnya aku janjikan, waktu yang terbaik untuk datang menjadi pemetik buah ke Selandia Baru secara mandiri. Eits, bentar-bentar, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak disclaimer berikut ini. Kali ini kita akan membahas mengenal musim di New Zealand, kalender pemetik buah untuk mengetahui jadwal panen buah, dan kapan waktu yang tepat untuk datang, beserta tips dan saran yang akan saya berikan di akhir video. Mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahui bahwa musim-musim di Selandia Baru itu berlawanan dengan musim di belahan bumi utara seperti di Amerika dan Eropa. Hal ini karena lokasi geografis Selandia Baru yang berada di South Hemisphere yang dekat dengan Kutub Selatan. Dia adalah negara tetangga daripada Australia dan hanya memiliki dua pulau yang besar, yakni Pulau Utara dan Pulau Selatan, dan ada yang kecil, Stewart Island. Ada 4 musim di Selandia Baru, yakni musim panas atau summer terjadi pada bulan Desember sampai Februari. Yang kedua, musim gugur atau autumn terjadi pada bulan Maret dan Mei. Sekarang kita sedang autumn ya. Dan yang ketiga ada winter atau musim dingin terjadi pada Juni dan Agustus, dan yang terakhir musim semi atau spring di bulan September ke November. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, summer atau musim panas terjadi bulan Desember sampai Februari. Cuaca pada musim panas itu hangat dan cerah dengan suhu berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Apa yang orang-orang Kiwi lakukan pada musim panas adalah mayoritas aktivitas outdoor seperti berolahraga air, sepeda, hiking, dan melakukan festival di luar ruangan seperti menonton konser dan festival budaya yang lain. Jika di Amerika atau Eropa, Father Christmas atau Santa keluarnya itu pada musim dingin, kalau di New Zealand itu dia pergi ke pantai karena lagi summer. Berikutnya adalah musim gugur pada bulan Maret sampai ke bulan Mei. Nah, cuaca pada musim gugur itu suhunya sedang dan lambat laun itu semakin dingin secara bertahap dengan kisaran suhu antara 10 sampai 25 derajat. Pada musim gugur, orang-orang akan hiking atau menjelajahi pedesaan karena pada saat ini dedaunan berubah warna menjadi cerah, merah, orange, dan kuning sehingga menghasilkan pemandangan yang luar biasa indah. Pada musim ini juga daerah penghasil anggur akan mengadakan festival panen dan mencicipi wine atau anggur. Sesudah musim gugur, maka akan muncul winter atau musim dingin yang terjadi pada bulan Juni sampai Agustus. Cuaca pada musim ini dingin dan kadang-kadang bisa ekstrim. Sangat dingin terutama di daerah selatan dan pegunungan dengan suhu berkisar antara 1 derajat hingga 15 derajat.
Suhu yang paling ekstrim yang pernah saya hadapi di sini adalah -7. Tapi biasanya yang mayoritas itu hanyalah one digit atau di bawah 10 derajat Celcius. Tapi 2 hari belakangan ini kita sudah mencapai -2. Musim selanjutnya adalah spring atau musim semi yang terjadi pada bulan September sampai ke November. Cuaca di sini sudah mulai memanas. Cuacanya mild, sedang, dan sedikit memanas secara bertahap dengan suhu sekitar 10 sampai 20 derajat. Ini adalah musim di mana kamu akan melihat bunga-bunga bermekaran dan pemandangan hijau, pohon-pohon yang tidur akan bangun kembali. Burung-burung akan berkicau gembira sehingga musim ini cocok untuk aktivitas luar ruangan seperti hiking, bersepeda, dan juga berkebun atau bertanam. Ini juga saat yang tepat untuk melihat satwa liar seperti mengamati ikan paus dan mengamati burung. Sekarang mari kita bahas tentang kalender pemetik buah, yakni untuk mengetahui kapan jadwal panen buah. Berikut adalah nama-nama buah yang bisa dipetik pada musim panas, yakni cherry yang bisa dipetik di bulan Desember ke Januari, terutama di Central Otago di Pulau Selatan. Terus berikutnya ada strawberry, tersedia di banyak wilayah, bisa dipetik mulai bulan November hingga Februari. Lalu blueberry dari Desember hingga Maret, ditemukan di daerah Waikato, Bay of Plenty, dan Canterbury. Lalu buah apricot bisa dipanen pada bulan Januari hingga Februari, terutama di Central Otago. Berikutnya, buah persik dan nektarian dipanen pada bulan Januari hingga Februari, khususnya di daerah Hawke's Bay dan Central Otago. Buah yang bisa dipanen pada musim gugur adalah apel dari Februari hingga Mei, buah pir Februari hingga Mei, plum dari Januari ke Maret, dan feijoas dari Maret ke Juni. Pada musim winter, tidak banyak buah yang perlu dipetik karena pohon-pohon banyak yang lagi tidur. Ini adalah saat pada pruning. Kalaupun ada, hanya sedikit, termasuk buah kiwi dan buah jeruk. Pada musim semi, kamu bisa memanen buah apukat dan stroberi pada tahap-tahap awal panen. Buah anggur dan markisa hampir dihasilkan sepanjang tahun. Oh ya, kalender pemetik buah ini hanya memberikan gambaran secara umum, namun waktu pastinya mungkin sedikit berbeda tiap tahun berdasarkan kondisi cuaca dan perbedaan tempat. Lalu, pertanyaan sejuta umat, kapan waktu yang tepat untuk cari kerja? Saya sarankan kamu datang pada harvest season, yakni pada musim panen raya sekitar bulan November ke April. Musim puncaknya adalah di Desember ke April. Lalu aku rekomendasi datang di awal Desember. By the way, semua informasi detail tentang bagaimana menjadi pemetik buah ke Selandia Baru sudah saya susun di dalam e-book atau buku digital Mendulang Dolar Menjadi Pemetik Buah ke Selandia Baru. Di e-book ini kamu boleh mengetahui apa pekerjaannya, kapan waktu datang, ke kota apa, visa, upah, dan hal-hal yang sangat bermanfaat lainnya. Kamu bisa pesan e-book ini di WhatsApp berikut atau DM di Instagram ita_pedia. Sesudah menonton ini, saya sarankan teman-teman untuk membuat rencana yang strategik untuk bisa mencapai mimpi kamu. Ini termasuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu, juga menabung jika masih kurang dana. Cari komunitas Indonesia di tempat yang akan kamu tuju nanti dan selalu berhati-hati dengan penipuan. Itu dia guys, informasi tentang waktu yang tepat kamu datang ke sini jika kamu datang secara mandiri. Berikutnya, kamu mau aku bikin video apa? Komen ya. Thanks for watching. Silahkan komen, share, subscribe, dan share video aku ya, supaya aku lebih semangat membuat video buat kalian. Sampai bertemu kembali, Kak Ite Anu Horas.